Di episode sebelumnya, niat hati pengen tobat dan hidup tenang, nasib Moon Campbell malah makin nyongsep. Usaha minta maafnya ke Ariel malah berujung digebukin sang MC utama gara-gara nyebut papan cucian. Belum lagi fitnah menyebar kalau dia punya 13 lingkuhan. Apesnya lagi, niat polos minta les privat ke guru malah ketahuan sama Celicia, ketua OSIS super dingin yang merangkap jadi tunangannya. Terus, bukannya dapat tutor normal, Moon malah diculik masuk klub ramuan kuno sama Kak Ana si cutting misterius dan sukses dijadikan kelinci percobaan ramuan pink mencurigakan. Di saat Moon lagi pusing mikirin cara survive di sekolah, masalah yang jauh lebih gila malah datang. Si beruang pink, pejabat kepala sekolah yang baru dan super absurd, dengan entengnya mematikan perisai pertahanan utama akademi. Kehidupan kampus yang damai resmi bubar jalan. Ya udah, langsung saja. Penjahat pirang cuman pengen hidup santai. Episode 4. Setelah si beruang pink mengeluarkan batu sumpah keheningan itu, raut wajah Profesor Plan langsung berubah drastis jadi sangat serius. Dia sama sekali tidak menyangka kalau situasinya bakal sekaos ini. Tanpa ragu sedikit pun, sang profesor langsung menggenggam lempengan batu tersebut dan mempertaruhkan nyawanya untuk sebuah sumpah. Dengan nada suara yang mantap dan tegas, "Aku bersumpah tidak akan pernah membocorkan isi percakapan kita kepada siapapun. Jika aku melanggar, biarkan aku mati secara mendadak di tempat ini juga." Tepat setelah ikatan sumpah itu resmi terbentuk, lempengan batu di tangannya langsung hancur berkeping-keping. Pria paruh baya itu langsung menatap tajam ke arah lawan bicaranya dengan raut wajah menuntut penjelasan. "Sekarang, giliranmu untuk menjelaskan semuanya." Sosok berkepala beruang itu mulai membuka suara dengan nada yang pelan tapi terdengar sangat berat. Dewa sesat mulai membuat kekacauan lagi. Kali ini bukan sekedar ulah krocos sekte rendahan, tapi bos utama mereka sendiri yang langsung turun tangan. Sang profesor langsung mengernyitkan dahi. Pikirannya dipenuhi tanda tanya besar tentang dewa sesat mana yang sampai repot-repot turun gunung. Alih-alih memberikan nama pasti, si pejabat sementara kepala sekolah itu dengan santainya mengambil selembar kertas dan pena. Dia lalu menggambar dua buah simbol aneh, yang satu mirip matahari dan satunya lagi menyerupai bulan. Dia membeberkan fakta itu dengan nada suara yang terlihat begitu misterius. Raja Pelayuan saat ini sedang bergerak aktif mendekati bulan sunyi. Mendengar fakta gila tersebut, pria di hadapannya merasa sangat tidak percaya dan langsung merespons dengan nada keheranan tingkat tinggi. Bukannya para dewa sesat itu biasanya saling tidak peduli dan mengurus urusannya masing-masing? Lawan bicaranya cuma bisa mengangkat bahu, memberi isyarat kalau dia juga tidak tahu pasti apa motif aslinya. Sambil terus menganalisis pergerakan musuh, dia membagikan dugaannya dengan nada serius. "Aku juga tidak tahu, tapi dari pergerakannya sangat terlihat kalau Raja Pelayuan berhasil menemukan semacam kelemahan milik lawannya dan dia sedang buru-buru pergi ke sana untuk menghajarnya." Sosok pink itu kemudian menyambung kalimatnya dengan nada yang jauh lebih mengancam dan penuh peringatan. Dan begitu mereka mulai bertarung, itu akan menjadi perang dewa. Tidak ada satupun orang yang bisa menebak dampak buruk apa yang akan terjadi pada dunia ini. Jadi, dibandingkan dengan melindungi para siswa, prioritas utama kita adalah melindungi benda misterius yang dikurung di bawah akademi ini. Dia lantas memaparkan rencana gilanya dengan intonasi yang luar biasa tenang. "Karena itulah, aku menarik semua kekuatan dari instrumen rahasia lapis ketiga untuk memperkuat pertahanan di lapis pertama dan lapis kedua. Dan soal keputusanku mematikan dinding pelindung di area luar akademi, itu sebenarnya sekalian untuk memancing dan membersihkan para pengkhianat di dalam kampus. Sepertinya malam ini situasinya tidak akan tenang." Wajah sang profesor seketika berubah pucat pasi, merespons dengan nada yang luar biasa kaget. "Maksudnya, malam ini juga akan ada penyusup dari kelompok pemuja aliran sesat yang masuk? Lalu, bagaimana Anda bisa tahu rencana mereka?" Jawaban yang keluar selanjutnya benar-benar diucapkan dengan nada kelewat santai, seolah nyawa orang bukan taruhannya. "Ya, dinding pelindungnya kan aku sendiri yang mematikan, dan informasi soal itu juga aku sendiri yang menyuruh orang untuk menyebarkannya ke dunia bawah tanah."
Pria bermarga Plan itu merasa tindakan bosnya ini sudah masuk kategori gila stadium akhir. Dia melayangkan protes keras dengan nada tinggi. Para murid saat ini masih tidur dengan nyenyak, tapi Anda malah memancing kelompok sesat itu masuk tanpa memberikan peringatan apapun. Anda benar-benar menjadikan nyawa para murid sebagai mainan. Sambil menghembuskan asap cerutunya hingga membentuk lingkaran yang mengepul di udara, beruang nyentrik itu membalas dengan nada yang sangat meremehkan. Kalau murid generasi sekarang bahkan tidak bisa mengurus sekelompok kroco rendahan, maka akademi ini sudah tidak punya alasan lagi untuk dipertahankan. Dengan senyum licik yang tersirat dari nada suaranya, dia menambahkan satu fakta penting. Lagi pula, sebelum aku bertemu denganmu, aku sebenarnya sudah mengirimkan peringatan kepada para siswa. Ini adalah kesempatan langka. Apa kamu tidak ingin melihat bagaimana performa bunga-bunga rumah kaca ini saat mereka benar-benar dihadapkan pada situasi hidup dan mati yang sesungguhnya? Sementara ketegangan memuncak di ruang rahasia itu, suasana berbeda terjadi di dalam asrama putri. Celicia baru saja menerima sebuah surat rahasia langsung dari PJS kepala sekolah. Isi surat tersebut ibarat petir di malam hari, memperingatkan dirinya bahwa akan ada serangan mendadak dari musuh malam ini juga. Sang kepala sekolah secara khusus memberikan mandat agar ketua OSIS itu memimpin seluruh anggotanya demi melindungi akademi dari kehancuran. Begitu selesai membaca rentetan instruksi mematikan tersebut, hati gadis itu langsung berdebar tegang tak karuan. Jauh dari kemewahan akademi, tepatnya di sebuah goa rahasia antah berantah, sekumpulan pengikut fanatik dari sekte Dewa Cinta sedang asyik berkumpul. Mereka tengah melangsungkan sebuah ritual utama yang vibes-nya benar-benar gelap dan aneh. Di tengah kerumunan yang menggila itu, sebuah tumpukan kayu bakar sudah menjulang tinggi, dan di atasnya ada seorang pria berambut biru yang terikat mati tak berdaya. Puluhan pria berotot kekar di sekelilingnya terus meneriakkan sorakan penuh semangat yang menuntut agar target mereka segera dipanggang hidup-hidup. Sang pendeta agung yang memimpin sekte itu berdiri paling depan sambil memegang erat buku ajaran suci mereka. Setelah merapalkan ayat pertama dari ajaran cinta sejati, dia mulai membeberkan dosa-dosa fatal si pria berambut biru itu satu persatu ke hadapan publik. Dengan emosi yang meluap-luap, pria tua itu menunjuk tajam ke arah sang terdakwa. Kamu tidak hanya membantu nenek berumur 80 tahun dari desa sebelah mengangkat keranjang belanjanya, tapi kamu juga memerah susu sapimu sendiri dengan kedua tanganmu. Dan yang lebih tidak bisa dimaafkan lagi, dalam waktu 1 bulan ini, kamu berani berbicara lebih dari 3 kalimat dengan teman perempuan masa kecilmu. Nada suara sang pemimpin tiba-tiba berubah menjadi sangat sedih dan dipenuhi kekecewaan mendalam. Kamu dan aku adalah penganut yang paling awal menerima berkah dari Dewa Cinta. Aku selalu memberikan kepercayaan penuh padamu. Tapi sekarang, kamu malah sengaja memanjangkan rambutmu dan mencukur habis jenggotmu. Apa kamu punya kata-kata pembelaan? Pria malang di atas tumpukan kayu itu hanya bisa memejamkan mata sambil membiarkan air matanya mengalir deras. Dia merespons dengan nada yang sudah sepenuhnya pasrah pada takdir. Aku tidak punya kata-kata untuk membela diri. Tanpa menunggu aba-aba lagi, pemimpin sekte itu langsung memberikan kode mematikan kepada anak buahnya yang berambut ungu untuk mengeksekusi. Detik itu juga, api berkobar ganas melahap tumpukan kayu tersebut. Ironisnya, saat mendengar jeritan penderitaan dari si rambut biru yang terbakar, sang pendeta justru tidak bisa menahan tangisnya dan ikut mewek. Para pengikut sekte di bawah altar pun mulai berbisik-bisik dengan nada simpati yang super absurd, meratapi nasib malang saudara mereka yang sedang dipanggang itu. Beberapa saat setelah proses eksekusi konyol tapi brutal itu selesai, sang pemimpin akhirnya mengusap air matanya. Dia mengedarkan pandangan ke seluruh jamaah dan memberikan pengumuman besar dengan suara yang sangat lantang. Saudara-saudaraku, hari ini selain menghukum penganut yang telah berkhianat, ada satu hal besar lagi yang harus kita lakukan. Pria tua itu lantas memerintahkan salah satu pengikutnya yang bernama Ren untuk maju ke barisan paling depan sebelum akhirnya melanjutkan pidato provokatifnya dengan nada suara yang semakin berapi-api. Belum lama ini,
Dewa cinta yang agung telah menurunkan wahyunya. Perang suci telah dimulai. Sumber dari segala kejahatan saat ini sedang bersembunyi di dalam Akademi Santa Maria. Di masa lalu, kita tidak bisa bertindak karena terhalang oleh dinding pelindung sihir. Tapi berdasarkan informasi terpercaya yang kita dapat, dinding penghalang itu sekarang sudah menghilang. Dia kemudian menepuk pundak Ren dengan bangga sambil berseru kencang. Malam ini Ren akan memimpin kita semua menyusup ke dalam akademi dan melancarkan perang suci yang mulia ini. Mendengar komando tersebut, mata seluruh anggota sekte langsung menyala dengan sorot fanatisme yang gila. Mereka berteriak liar menyuarakan dukungan yang sampai menggelegar ke seluruh penjuru gua. Sebagai penutup, sang pendeta memberikan satu titah mutlak dengan nada suara yang seketika berubah sangat dingin dan mematikan. Pastikan kalian menghabisi orang terkutuk yang sudah berani menodai dewa kita. Bunuh Moon Campbell! Namun, tentu saja ada plot twist di balik semua kefanatikan buta ini. Tanpa disadari oleh sekte aneh tersebut, tepat di atas bayangan bebatuan gua tempat mereka berkumpul, ada dua sosok misterius berpakaian serba hitam yang sedang asyik bersembunyi sambil mengawasi tontonan gratis itu. Usut punya usut, kumpulan sekte Dewa Cinta ini ternyata memang sengaja dipancing oleh salah satu dari dua penyusup berjubah hitam tersebut. Tujuannya sangat klise tapi berbahaya, yaitu untuk menjadi bidak umpan demi memancing kekeruhan dan mengacaukan situasi damai di dalam akademi malam ini. Di saat yang bersamaan, mari kita mengintip ke kamar asrama. Saat sang pendeta agung dan kroco-kroconya diam-diam menyusup ke dalam kampus, pemuda pirang ini sebenarnya masih asyik tertidur pulas dan terjebak dalam sebuah mimpi buruk. Di dalam alam bawah sadarnya, hujan turun dengan sangat deras menemani bulan purnama yang menggantung tinggi di langit malam. Di tengah suasana suram itu, sebuah suara perempuan misterius tiba-tiba terengiang jelas di telinganya dengan nada yang menusuk. Sejak awal semuanya adalah palsu. Ini cuma sekadar hiburan kecil untuk bersenang-senang. Tiba-tiba, seorang wanita tak dikenal meraih tangan pemuda itu dari belakang. Sosok misterius tersebut melanjutkan ucapannya dengan intonasi yang luar biasa dingin. Kamu itu persis seperti anak anjing yang langsung mengibaskan ekornya begitu diberi sedikit makanan. Anak anjing yang bisa dibuang kapan saja. Sesaat kemudian, nada suara wanita itu mendadak berubah menjadi penuh kebingungan. Tapi saat aku sengaja mengusirmu untuk membuatmu malu, bahkan saat aku menunjukkan sisi paling gelapku padamu, kenapa kamu tetap memilih untuk tinggal di sisiku? Aku tidak paham dengan emosi manusia. Meskipun aku tidak ingin mempercayainya, tapi pada hari itu, kamu bilang tidak peduli apakah aku ini manusia atau monster, kamu tidak akan pernah membenci atau membuangku. Aku benar-benar sangat bahagia. Tanpa aba-aba, tangan wanita misterius itu langsung bergerak ganas dan menusuk punggung si pemuda dengan sangat kejam. Terima kasih atas cintamu. Jadi ini adalah balasan terbesarku. Aku tidak bisa mengubah takdir. Yang bisa kulakukan hanyalah menelan jantungmu. Mari kita tenggelam bersama di bawah cahaya bulan ini. Jagoan kita langsung tersentak dan terbangun dari mimpi buruknya. Nafasnya tersengal-sengal parah karena rasa takut yang masih tersisa. Dulu, dia bermimpi tubuhnya dipotong-potong jadi ribuan keping, dan sekarang jantungnya malah dirobek keluar secara brutal. Pria itu bertekad untuk segera memeriksa buku hitam nanti demi mencari petunjuk siapa dalang di balik semua ini. Karena seluruh tubuhnya sudah basah kuyup oleh keringat dingin, dia memutuskan untuk beranjak dan mandi dulu. Namun, tepat saat melangkahkan kaki dan berdiri di depan cermin besar, tubuhnya mendadak kaku membeku. Tuan muda itu menatap pantulan di depannya dengan tingkat kebingungan yang sudah menembus batas nalar. Siapa wanita cantik berambut pirang dan bermata biru di cermin ini? Secara refleks, dia meraba dan memeriksa wajah serta tubuhnya. Matanya langsung melotot syok begitu menyadari kebenaran konyol di depannya. Ternyata ini aku, tuan muda sepertiku kalau berubah jadi cewek ternyata lumayan imut juga ya.
Setelah melakukan pengecekan lebih detail, dia akhirnya menyadari kalau lekuk tubuh indah itu sebenarnya palsu. Hanya penampilan luarnya saja yang disulap menyerupai fisik perempuan. Berbekal otak encernya, jagoan kita ini langsung bisa menarik kesimpulan telak dan bergumam memecahkan misteri tersebut. Ini pasti gara-gara mangkuk berisi ramuan kuno milik Kak Ana. Ramuan itu bisa mengubah pria menjadi wanita. Karena dia itu perempuan, makanya saat meminumnya tidak ada efek apa-apa. Meskipun sudah menemukan akar masalahnya, rintangan yang ada di depan matanya sekarang jauh lebih rumit dari sekedar tebak-tebakan. Pria yang terjebak di tubuh gadis itu mulai memutar otak keras, memikirkan cara jitu untuk bisa keluar dari asrama putra tanpa memancing keributan demi meminta tolong pada sang kakak kelas. Lagi pula, kalaupun seniornya itu menyadari ada yang tidak beres, mustahil bagi seorang gadis untuk menerobos masuk ke asrama pria. Apalagi ini sudah larut malam, Ana pasti sudah tidak ada di ruang klub ramuan, dan parahnya lagi, Moon sama sekali tidak tahu letak kamar asrama seniornya itu. Pemuda pirang itu menggerutu dengan raut wajah luar biasa kesal merutuki kebodohannya sendiri. Sialan, tahu begini tadi sore aku tanya saja di mana kamarnya. Di tengah rasa frustrasi yang memuncak, sebuah pencerahan tiba-tiba melintas di kepalanya. Dia teringat pada kesepakatan rahasianya dengan Emon dan Gru. Mereka bertiga punya janji rutin untuk selalu berkumpul di markas rahasia setiap hari Jumat. Kalau sang bos besar tidak menampakkan batang hidungnya, kedua bawahan setia itu pasti akan langsung datang menggerebek kamarnya. Kebetulan sekali, lusa adalah hari Jumat yang dinanti-nanti. Dia berencana menulis surat minta tolong dan menyuruh kedua bawahan itu menyerahkannya pada Kak Ana, dengan harapan seniornya tersebut punya cara ajaib untuk mengembalikannya ke wujud semula. Memikirkan jalan keluar yang begitu logis membuat jagoan kita akhirnya bisa menghela nafas lega. Dia menepuk dadanya pelan dan bergumam memuji kecerdasannya sendiri. Ternyata membangun koneksi sejak awal itu keputusan yang tepat, berguna banget di saat genting begini. Merasa masalah pertamanya sudah ada titik terang, si pemuda jejadian itu akhirnya memutuskan untuk mandi air hangat dengan tenang sebelum mulai menulis surat. Sambil membersihkan diri, otaknya juga sibuk menyusun strategi untuk mematahkan ramalan kematian dari mimpi terbarunya. Bagi dirinya, mengurus ancaman nyawa itu jauh lebih krusial dan mendesak ketimbang meratapi wujud perempuannya yang cuma sementara ini. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Tepat saat gadis jadi-jadian itu sedang berdiri anggun di depan cermin sambil menyisir rambut pirang panjangnya, sebuah suara ledakan yang luar biasa keras tiba-tiba menggelegar memecah keheningan malam. Suaranya terdengar sangat nyata, seperti ada bom yang baru saja diledakkan. Insting bertahannya langsung menyala dan dia merespons dengan nada waspada. Apa ada penyusup dari luar? Ini kan Akademi Santa Maria. Situasi berubah makin mencekam karena sumber ledakan itu terasa sangat dekat dari posisinya berdiri. Dengan pergerakan ekstra hati-hati, dia membuka sedikit pintu kamarnya untuk mengintip situasi. Pemandangan di ujung lorong langsung sukses membuatnya mematung tak berkutik. Debu tebal berterbangan kemana-mana, mengiringi langkah segerombolan pria berotot kekar yang menerobos masuk bak preman pasar. Para pengikut sekte Dewa Cinta itu merangsek maju dan mendobrak pintu kamar Moon dengan sangat kasar. Jagoan kita yang aslinya laki-laki tulen itu refleks tersentak, dan lucunya dia malah menjerit ketakutan dengan nada yang benar-benar mirip seorang gadis terancam. "Siapa kalian?" Mendengar jeritan panik itu, seorang pria berambut ungu di barisan depan langsung mengerutkan kening. Dia menoleh dan bertanya pada anak buah di sebelahnya dengan raut wajah bingung. Di ruangan ini cuma ada satu gadis cantik berambut pirang. Di mana si Moon Campbell itu? Bukannya ini benar kamar asramanya, nomor 526? Begitu mendengar nama aslinya disebut-sebut oleh gerombolan mencurigakan itu, jantung si gadis pirang langsung berdebar super kencang. Dalam hatinya, dia meronta panik karena menyadari kalau dirinya sendirilah yang sebenarnya menjadi target utama dari operasi malam ini. Di tengah kebingungan para penyusup, seorang pria berotot dengan model rambut kuning mencolok mendadak buka suara dengan penuh rasa percaya diri. "Ah, aku tahu. Wanita ini pasti pacarnya Moon Campbell. Bagaimanapun juga, banjingan itu kan terkenal sebagai playboy di akademi ini."
Mendengar teori cocok logi murahan itu, mata si pemimpin berambut ungu langsung berbinar. Dia dengan beringas mengayunkan sabitnya dan menunjuk lurus tepat ke arah wajah gadis cantik di depannya. "Hai gadis cantik, kalau kamu masih mau hidup, cepat katakan di mana Moon Campbell berada. Kalau tidak, jangan salahkan kami kalau kami bertindak kasar." Paham kalau nyawanya sedang di ujung tanduk, pemuda berwujud perempuan yang otaknya super encer itu langsung memainkan peran. Dia berakting ketakutan setengah mati dan membalas dengan nada suara gemetar yang sangat meyakinkan. "Aku tidak tahu, aku ini cuma sepupunya. Malam ini aku baru saja melapor masuk ke Akademi Santa Maria. Karena kamar asramaku belum selesai dirapikan, aku cuma menumpang tidur di sini untuk sementara." Mendengar alibi mulus tersebut, ekspresi sang pemimpin sekte seketika berubah jadi kegirangan maksimal seakan baru saja mendapat jackpot. "Oh, ternyata sepupunya. Kalau begitu, urusannya jadi gampang. Ikat dia dan jadikan dia sandera untuk memancing si berandal itu keluar." Beralih ke area akademi lainnya, pertempuran sengit rupanya sudah pecah. Para siswa senior dari jajaran OSIS tampak sibuk adu mekanik melawan kelompok penyusup misterius tersebut. Dari atas atap gedung akademik, sang pejabat sementara kepala sekolah berwujud beruang pink asik mengamati medan pertempuran di bawahnya dengan gaya yang luar biasa. Dalam hati, dia merasa cukup puas melihat reaksi para murid yang ternyata lumayan cepat, membuktikan kalau kualitas anak didik Akademi Santa Maria tidak seburuk ekspektasinya. Namun, pemandangan di sebelahnya justru berbanding terbalik. Profesor Kait berdiri tegak dengan wajah pucat pasi karena berusaha keras menahan amarah yang sudah meledak-ledak. Pria parubaya itu melayangkan protes keras dengan nada tinggi. "Kenapa Anda tidak memberitahu kami sebelumnya? Kalau sampai ada siswa yang tewas, apa Anda bisa mempertanggungjawabkannya?" Bos nyentrik berwarna merah muda itu membalas omelan bawahannya dengan gestur tubuh yang sama sekali tidak peduli. Dia memberikan pembelaan dengan nada meremehkan. "Tenang saja, mereka itu cuma pengikut aliran sesat kelas teri. Anggap saja ini sebagai latihan tempur sungguhan. Aku percaya Celicia kecil kita bisa membereskan masalah ini. Kalaupun memang terjadi sesuatu yang di luar kendali, bukannya masih ada kalian 17 profesor tetap yang berjaga di sini. Kalian semua kan otoritas tertinggi sihir di bidang kalian masing-masing. Masa iya kalian tidak bisa mengalahkan krocok-krocok seperti mereka?" Tanpa rasa berdosa sedikit pun, sosok beruang itu langsung melompat terbang meninggalkan area atap. Dia rupanya berniat kembali ke kasur empuknya demi melanjutkan mimpi indah yang sempat tertunda. Ditinggal kabur begitu saja oleh atasannya, sang profesor yang masih emosi langsung menoleh tajam ke arah Profesor Plan. Dia menuntut penjelasan dengan raut wajah super frustrasi. "Kenapa Anda tidak mencegah kepala sekolah?" Pria yang ditanya itu cuma bisa menghela napas panjang dan menjawab dengan nada yang sudah 100% pasrah. "Kamu pikir aku tidak mencoba mencegahnya? Ini adalah perintah langsung dari para atasan." Sekarang mari kita kembali menengok nasib apes jagoan kita. Moon yang masih terjebak di wujud gadis pirang sedang digiring paksa oleh kelompok penyusup menuju ke area tengah kampus. Di titik kumpul itu, pendeta agung dari sekte sesat tersebut sudah berdiri gagah memegang alat pengeras suara sihir. Sang pemimpin langsung berteriak lantang memecah keheningan malam. "Siswa tahun kedua Akademi Santa Maria, Moon Campbell!" Dalam sekejap mata, pandangan semua orang di arena pertempuran langsung tertuju ke arah sumber suara. Menikmati atensi tersebut, pria tua itu kembali melanjutkan provokasinya dengan nada mengancam. "Orang yang penting bagimu ada di tanganku. Kalau kamu mau menyelamatkannya, jangan terus-terusan bersembunyi seperti kura-kura. Kalau kamu memang laki-laki, tampakkan dirimu dengan berani. Aku menunggumu di sini." Sambil terus diseret oleh para penculiknya, jagoan kita tak henti-hentinya merutuki kebodohannya sendiri dengan perasaan penuh penyesalan. "Tahu begini, tadi aku melawan saja. Awalnya aku kira ini cuma keisengan anak-anak asrama yang sedang bercanda. Mana aku tahu kalau ternyata ada orang gila yang benar-benar berani menerobos masuk ke akademi."
Sementara itu, di tempat yang tidak terlalu jauh, Ariel sedang unjuk gigi mengayunkan pedang besarnya dengan sangat lincah. Dalam beberapa tebasan mematikan, kesatria tangguh itu berhasil menumbangkan belasan anggota sekte sesat yang menghalangi jalannya. Melihat aksi nekat temannya di tengah medan perang, Lea yang berdiri di dekat sana langsung melempar pertanyaan dengan raut wajah sangat cemas. "Ariel, kamu tidak terluka kan?" Sosok berpedang besar itu membalas perhatian sahabatnya dengan ekspresi yang terlihat sedikit kesal karena merasa diremehkan. "Aku tidak apa-apa." Tak lama kemudian, gadis berambut hitam itu menajamkan pendengarannya ke arah area tengah. Dia bergumam keheranan saat menangkap sebuah nama yang tidak asing. "Tapi, kenapa aku mendengar nama Moon Campbell lagi? Jangan-jangan komplotan sekte sesat ini ada hubungannya dengan dia yang diam-diam menyembunyikan sesuatu." Sambil terus menggerutu, Ariel melirik sekilas ke arah titik para sandera ditawan. Detik berikutnya, pergerakannya langsung kaku membeku. Mulutnya sedikit terbuka saat batinnya menjerit takjub melihat pemandangan memanjakan mata di sana. "Gila, ternyata ada gadis pirang secantik ini di akademi." Pesona sang sandera rupanya sukses membuat akal sehat Ariel konslet total. Tanpa buang waktu lagi, dia kembali mengangkat pedang besarnya dan mengambil ancang-ancang untuk menerjang maju. Gadis berambut hitam itu lalu menoleh ke arah sahabatnya dan memberikan instruksi sepihak. "Lea, kamu mundur saja ke area pertahanan OSIS. Aku pergi sebentar dan akan segera kembali." Ditinggal lari begitu saja, Lea cuma bisa melongo kebingungan di tempatnya berdiri. Dia sama sekali tidak paham dengan jalan pikiran sahabatnya yang mendadak kesurupan jiwa pahlawan itu. Sambil berlari secepat kilat menerobos kerumunan musuh, Ariel berteriak heboh layaknya tokoh utama di komik pahlawan kesiangan. "Jangan takut gadis cantik, aku, Ariel, datang untuk menyelamatkanmu." Beralih ke sudut akademi yang lain, Kak Ana tengah memamerkan gaya bertarungnya yang luar biasa elegan. Dengan sekali ayunan cambuknya yang berbunyi nyaring, senior cantik itu dengan mudah menumbangkan para anggota sekte bodoh yang mencoba menyerangnya. Begitu matanya menangkap siluet Sandera di kejauhan, sebuah senyuman menggoda langsung terukir manis di sudut bibirnya. Dia bergumam kegirangan menyadari identitas asli sang tawanan. "Ah, ternyata gadis pirang cantik itu adalah adik kelasku." Sambil terus mencambuk musuh di dekatnya, sang ahli ramuan itu membatin dengan perasaan yang luar biasa geli. Efek ramuan sihir itu ternyata lucu juga. Memang, tidak salah ini adik Moon. Dia benar-benar tidak pernah membiarkanku merasa bosan. Di saat yang sama, suasana di ruang kendali markas OSIS sedang sangat tegang. Weyer menatap lekat-lekat ke arah layar dari kristal segitiga pemantau dengan wajah pucat pasi. Dia buru-buru menoleh dan memberikan laporan darurat dengan nada panik. "Ketua, situasi memburuk. Kelompok sesat ini ternyata menyandra murid kita." Berbeda dengan bawahannya yang sudah mau jantungan, Celicia yang sedari tadi tenang menyeruput kopinya langsung meletakkan cangkir tersebut. Ekspresi wajahnya berubah super serius saat dia menurunkan komando mutlak. "Weyer, bawa pasukan elit OSIS sekarang juga. Sapu bersih semua hama pengganggu itu dan jadikan penyelamatan Sandra sebagai prioritas utama." Ketua OSIS berambut perak itu lantas menambahkan satu instruksi ekstra dengan tatapan mata yang sulit diartikan. "Tinggalkan aku sendiri. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan di sini." Karena memiliki loyalitas dan kepercayaan penuh pada atasannya, sang bawahan tidak berani banyak tanya dan langsung melesat pergi. Tepat ketika pintu ruangan tertutup rapat, aura Celicia seketika berubah mematikan. Pandangan matanya beralih tajam mengunci sebuah sudut ruangan yang sekilas terlihat kosong melompong. Dia lalu memecah keheningan dengan intonasi suara yang sangat dingin. "Kamu sudah menyusup dan bersembunyi di ruangan ini selama setengah jam. Sengaja kubuat Weyer pergi agar kamu bisa menyerang dengan tenang. Jadi Tuan Penyusup, apa kamu masih mau terus bersembunyi di sana?" Tepat setelah tantangan itu diucapkan, atmosfer ruangan mendadak mencekam. Dari sudut gelap yang diawasi sang ketua OSIS, beberapa bayangan hitam pekat berbentuk duri mematikan tiba-tiba melesat ganas, berniat menembus tubuh gadis itu.
Hanya dalam hitungan detik setelah gadis itu menyelesaikan kalimatnya, hawa dingin yang luar biasa ekstrim mendadak muncul dan langsung membentuk sebuah dinding es yang sangat tebal. Pertahanan kokoh itu dengan sempurna menahan laju serangan sihir terlarang berupa duri-duri tajam yang mengarah tepat ke tubuhnya. Merasa penyamarannya sudah terbongkar total, seorang pria berpakaian serba hitam akhirnya berjalan perlahan keluar dari sudut gelap ruangan. Pria misterius itu lantas membuka suara dengan nada yang terlihat sedikit menyayangkan. "Sayang sekali, aku sama sekali tidak menyangka akan ketahuan secepat ini oleh Tuan Putri." Tatapan mata ketua OSIS itu semakin tajam mengunci sosok berbahaya di depannya. Gadis itu sama sekali tidak menyangka kalau malam ini ternyata ada dua faksi pengikut dewa sesat yang berbeda dan sama-sama punya nyali besar untuk menerobos masuk ke akademi secara bersamaan. Tanpa menunjukkan sedikit pun rasa takut, gadis berambut perak itu langsung menginterogasi lawan bicaranya dengan nada mengancam. "Apa cuma kamu sendirian yang datang ke sini untuk membunuhku?" Pria berbaju hitam itu hanya membalas dengan sebuah anggukan kepala santai, membenarkan tebakan tersebut dengan intonasi yang luar biasa tenang. "Benar, rekanku yang lain sedang mengerjakan tugas yang berbeda." Sang penyusup kembali berbicara, kali ini dengan nada yang sangat meremehkan kemampuan lawannya. "Apalagi untuk menghadapi kandidat utusan dewa yang belum sepenuhnya menguasai otoritas suci sepertimu, aku sendirian saja sudah lebih dari cukup." Mendengar ocehan sombong itu, otak jenius Alicia langsung berputar cepat menganalisis situasi. Dari ciri-cirinya, dia tahu betul kalau pria berbaju hitam di hadapannya ini adalah salah satu pengikut dari sekte Bulan Sunyi. Namun, berdasarkan omong kosong barusan, sepertinya informasi yang dikuasai oleh kelompok pembunuh ini belum terlalu akurat dan tertinggal jauh. Gadis itu bahkan merasa sangat bosan jika harus membuang waktu bertarung melawan musuh kroco yang terlalu percaya diri. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, lentera yang sedang dipegang erat oleh pria berpakaian hitam itu hancur meledak berkeping-keping. Kejadian mendadak itu langsung membuat sang pembunuh tersentak kaget dengan pupil mata yang mengecil drastis karena diserang rasa takut. Di hadapannya, Celicia perlahan menarik pedang panjangnya dari sarung dengan ekspresi wajah yang sudah 100% mematikan. Entah kalian ini pengikut Dewa Cinta atau pengikut Bulan Sunyi, kalian semua harus meninggalkan nyawa kalian di sini. Sementara ketegangan memuncak di dalam markas, medan pertempuran di luar area asrama sudah berubah menjadi arena adu mekanik yang luar biasa sengit. Weiss kini berdiri gagah di sebuah tempat tinggi, memegang erat alat pengeras sihir dan mulai memberikan instruksi mutlak layaknya seorang komandan perang berpengalaman. "Seluruh siswa tahun ketiga ke bawah segera mundur ke area luar, berikan ruang serangan untuk para senior kalian. Teman-teman dari jurusan petarung, tahan garis pertahanan pertama. Jika ada yang terluka, segera mundur dan ganti dengan yang lain. Para penyihir tipe serang, segera ambil posisi di tempat tinggi asrama seberang dan berikan tembakan tanpa henti. Area asrama putra tahun kedua sudah berhasil dibersihkan. Anggota OSIS segera masuk dan serang dari sana." Tanpa memberikan jeda sedikit pun bagi musuh untuk bernafas, sang wakil ketua kembali meneriakkan semangat tempur yang sukses membakar moral pasukannya. Ketua bilang mereka ini cuma sekumpulan kroco sekte sesat. Selama kita bersatu, kita pasti bisa menghabisi musuh dan menyelamatkan Sandera. Suara komando yang menggelegar dari luar itu rupanya terdengar jelas oleh Moon yang masih menjadi tawanan. Mendengar seruan solidaritas tersebut, jagoan kita yang terjebak di tubuh perempuan ini sampai meneteskan air mata haru di dalam batinnya. Karena dia sangat yakin dengan ritme pertempuran secepat ini, dirinya pasti akan segera berhasil diselamatkan oleh para seniornya yang tangguh. Di saat yang bersamaan, mari kita lihat kondisi di pihak musuh. Pria berambut ungu yang menjadi komandan lapangan sekte tersebut mulai kelabakan melihat situasi pasukannya. Dia buru-buru melapor kepada atasannya dengan raut wajah cemas dan nada suara yang panik. "Pendeta Agung, setengah dari pasukan kita sudah tewas, tapi si Moon Campbell itu masih juga belum menampakkan batang hidungnya. Kalau terus begini kita bisa habis." Mendengar laporan buruk itu, raut wajah sang pendeta agung seketika berubah menjadi sangat gelap dan memancarkan aura amarah yang mengerikan. Pria tua itu langsung mengambil keputusan brutal.
Kita tidak bisa menunggu lagi. Potong kedua tangan wanita ini sekarang juga. Kalau bajingan itu tetap tidak mau keluar, langsung penggal saja kepalanya. Ancaman sadis itu sukses membuat jagoan kita yang sedang diikat langsung panik luar biasa. Secara refleks, gadis pirang jadi-jadian itu menjerit ketakutan. "Jangan macam-macam kalian!" Bukannya iba, si pria berambut ungu malah merespon jeritan itu dengan mengangkat sabitnya tinggi-tinggi. Sebuah senyuman dingin dan kejam terukir di wajahnya saat dia mengucapkan kalimat perpisahan. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan saja sepupumu yang tidak mau menyelamatkanmu itu. Melihat bilah sabit itu bersiap mengayun untuk memisahkan tangannya dari tubuh, jagoan kita merasa tidak bisa diam dan pura-pura lemah lagi. Otaknya sudah memerintahkan tubuhnya untuk bersiap meronta dan melancarkan serangan balasan. Namun, tepat di sepersekian detik sebelum semuanya terjadi, sebuah suara lantang yang sangat familiar tiba-tiba terdengar menggelegar dari arah telinganya. Dengan teriakan yang penuh tenaga dan semangat membara, Ariel merapal jurus andalannya. "Terimalah jurus pedang besar api langit milikku!" Detik berikutnya, sebuah cahaya api yang luar biasa menyilaukan melesat turun dari langit layaknya meteor. Serangan dahsyat itu menghantam tubuh pria berambut ungu dengan sangat keras. Sang eksekutor yang panik hanya sempat mengangkat sabitnya untuk menahan hantaman tersebut. Ironisnya, karena jarak yang terlalu dekat, gelombang kejut dari ledakan sihir itu malah membuat tubuh sang sandera ikut terpental jauh hingga jatuh membentur tanah dengan cukup keras. Sambil meringis kesakitan, pemuda berwujud gadis itu berusaha bangkit. Pandangannya langsung tertuju pada sesosok punggung yang sedang berdiri gagah membelakanginya sambil memegang sebuah pedang. Dengan gerakan lambat yang sengaja didramatisir, ksatria berambut perak itu memutar kepalanya dan menatap ke arah sang sandera. Dia melempar senyuman sambil mengucapkan dialog ala pahlawan dengan gaya yang sangat keren. "Maaf membuatmu menunggu lama, Nona Manis. Sekarang kamu sudah aman." Sebagai narator, aku sendiri agak bingung dari mana asalnya. Tapi tiba-tiba saja, gadis OP itu terlihat sedang menggigit sebatang tusuk gigi di mulutnya. Sambil mempertahankan gaya sok kerennya, Ariel memperkenalkan diri dengan rasa percaya diri yang meluap-luap. "Namaku Ariel Bugard. Siapa namamu?" Namun, belum sempat si gadis pirang menjawab, interaksi manis itu langsung dipotong oleh dengusan sinis dari sang pendeta agung sekte. Ternyata cuma seorang murid kelas petarung tingkat 3 yang bisa menggunakan sihir. Sepertinya di akademi ini cuma kamu yang paling kuat. Padahal di pihak kami, orang yang paling lemah sekalipun sudah berada di tingkat 3. Kamu pasti akan mati hari ini. Mendengar bacotan lawannya, Ariel langsung meludah sembarangan dengan ekspresi wajah yang sangat jijik. Dia lalu membalas provokasi itu dengan nada menantang. "Gayamu selangit! Kalian ini cuma sekumpulan pengikut sekte menjijikkan yang berani menerobos masuk ke akademi. Dan kalian bahkan berani menyakiti gadis cantik yang sangat manis ini. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Hari ini, aku, Ariel, akan menegakkan keadilan dan menghajar kalian semua sampai ibu kalian sendiri tidak bisa mengenali wajah kalian." Merasa sangat diremehkan oleh anak kemarin sore, emosi sang pendeta agung langsung meledak. Dia memberikan perintah mutlak kepada seluruh anak buahnya dengan nada beringas. "Bunuh gadis itu! Rebut kembali sandranya!" Diancam seperti itu, ksatria berambut hitam kita ini sama sekali tidak gentar. Dia malah memutar pedang besarnya dan langsung menerjang maju menyambut kerumunan musuh. Dua elemen sihir yang luar biasa, yaitu pusaran angin topan dan kobaran api langit, seketika berkumpul dan menyelimuti bilah pedangnya. Pemuda pirang yang menonton adegan pertarungan epik itu dari belakang cuma bisa melongo tak percaya. Di dalam hatinya, jagoan kita ini membatin penuh kekaguman melihat betapa overpowerednya karakter utama asli dari dunia ini. Menurut perhitungan strategi di kepala pemuda itu, menghadapi gerombolan kroco musuh sebanyak ini sama sekali bukan masalah besar bagi Ariel. Gadis monster itu bahkan bisa mengganti 3 elemen sihir secara bergantian dengan sangat mudah sesuka hatinya.
Mengingat kesatria berambut hitam itu sudah berevolusi menjadi sekuat monster di tahap cerita ini, si pemuda licik merasa kalau sekarang adalah momen emas yang paling tepat baginya untuk melarikan diri dari TKP. Kebetulan yang sangat menguntungkan, saat dia menundukkan kepalanya, matanya langsung menangkap wujud tusuk gigi yang tadi dibuang sembarangan oleh si pahlawan kesiangan. Tergeletak begitu saja di atas tanah. Tanpa banyak mikir, tangan terikatnya diam-diam memungut tusuk gigi tersebut. Berbekal ilmu curian, dia langsung mempraktekkan jurus membuka kunci tingkat 8 yang pernah dia pelajari dari buku hitam untuk meloloskan diri dari borgol yang mengikat pergelangan tangannya. Sayang seribu sayang, rencananya tidak berjalan semulus itu. Baru saja dia mengambil ancang-ancang untuk mempraktekkan jurus langkah 1000, pergerakan mencurigakannya langsung disadari oleh pihak musuh. Salah satu anggota sekte bermata jeli langsung berteriak kencang memperingatkan rekan-rekannya yang lain. Sandarannya mau kabur, cepat tangkap dia! Mendengar peringatan tersebut, beberapa pria berotot langsung berbalik arah dan berlari beringas menyerbu ke arah si gadis pirang. Melihat target lindungannya kembali dalam bahaya, Ariel hanya bisa menggertakkan giginya menahan kesal luar biasa. Dia benar-benar tidak menyangka kalau kelompok sekte ini ternyata masih punya banyak pasukan cadangan yang bersembunyi di area tersebut. Di sisi lain, otak si gadis pirang mulai berputar keras mencari jalan keluar. Pemuda itu merasa sangat gemas, membatin kalau saja saat ini dia punya minimal satu senjata tajam di tangannya, dia pasti masih bisa mengimbangi pertarungan dan menghajar gerombolan otot kawat itu. Namun, keajaiban datang di saat yang sangat kritis. Kak Ana yang sedari tadi berada di lantai bawah gedung, tiba-tiba melempar sebuah botol ramuan peledak kecil yang sudah dia bidik dengan sangat akurat, tepat ke lantai pijakan tempat jagoan kita berdiri. Suara ledakan yang luar biasa memekakan telinga seketika terdengar menggelegar. Gelombang kejut super dahsyat dari ledakan dadakan itu membuat lantai runtuh dan tubuh si gadis pirang langsung terpental keluar dari gedung, terjatuh bebas ke arah bawah. Di tengah proses melayang di udara itu, pemuda bernasib sial tersebut hanya bisa membatin ngeri sambil memejamkan mata rapat-rapat. Dia sudah pasrah dan sangat yakin kalau kali ini tubuh cantiknya pasti akan mendarat mengenaskan dan hancur lebur jadi perkedel. Akan tetapi, sang ahli ramuan ternyata sudah memperhitungkan titik jatuh adik tingkatnya itu dengan presisi tingkat dewa. Gadis berkacamata itu langsung mengaktifkan kemampuan bela dirinya, melompat gesit ke udara di sela-sela hujan puing-puing angunan yang berjatuhan. Menakjubkannya lagi, semua pengikut Dewa Cinta yang mencoba menghalangi jalannya langsung dihabisi dalam sekejap tanpa sisa. Dengan kecepatan kilat bak kilat menyambar, Ana berhasil menangkap tubuh sang sandera di udara dan langsung menggendongnya dengan gaya bridal style atau angkat putri yang sangat elegan. Merasakan dirinya mendarat di pelukan yang aman, pemuda itu perlahan membuka matanya lebar-lebar karena sangat terkejut melihat sosok penyelamatnya. "Kak Ana, ternyata itu kakak." Senior berkacamata itu membalas dengan sebuah senyuman penuh rasa percaya diri yang memabukkan. "Aku datang untuk menyelamatkanmu. Gimana, kakakmu ini bisa diandalkan kan?" Sementara itu, Ariel yang baru saja berhasil menerobos kepungan musuh dan bergegas menyusul ke tepi lantai yang hancur, akhirnya bisa menghela nafas lega melihat pemandangan di bawah sana. Dia juga sempat jantungan, mengira kalau gadis pirang yang baru saja dia selamatkan itu akan mati konyol karena terjatuh dari gedung. Sambil berusaha mengatur nafasnya yang terengah-engah, kesatria berambut hitam itu melempar pertanyaan dengan nada penasaran tingkat tinggi tentang identitas asli dari gadis berkacamata misterius yang sedang menggendong si Sandera. Di sisi lain, sang senior sebenarnya merasa cukup terkejut melihat Ariel bisa menjadi orang pertama yang berhasil menembus barisan pertahanan musuh dan tiba di tempat itu secepat ini. Tapi, dia segera menguasai diri dan kembali fokus pada prioritas utamanya. Ana langsung memberikan instruksi cepat dengan nada bicara yang sangat tenang dan berwibawa. "Kamu memang pantas disebut sebagai murid terkuat di angkatan tahun kedua. Bala bantuan dari OSIS sebentar lagi akan tiba. Aku akan membawa Sandera ini ke tempat yang aman terlebih dahulu. Untuk sementara, tolong serahkan urusan di sini padamu." Kesatria berpedang besar itu baru saja membuka mulutnya untuk membalas perkataan tersebut, tapi si ahli ramuan sudah keburu melompat jauh ke bawah, sambil membawa erat tubuh Moon di pelukannya.
Di tengah momen melayang turun berdua itu, Anna menundukkan kepalanya dan berbicara dengan intonasi suara yang sangat lembut kepada adik kelas yang sedang digendongnya. Sayang seribu sayang, momen heroik dan romantis itu harus dirusak paksa oleh ulah salah satu pengikut dewa cinta yang masih tersisa di area bawah tanah. Tanpa peringatan, orang brengsek itu mengangkat sebuah tombak panjang dan melemparkannya dengan seluruh tenaga yang dia punya, lurus ke arah dua sejoli yang sedang melayang itu. Melihat ada ancaman maut yang melesat cepat ke arah mereka, pemuda pirang itu langsung berteriak histeris dengan nada luar biasa panik. "Kak Anna, awas!" Karena posisi mereka berdua masih berada di udara dan situasinya sangat mendesak, sang senior sadar kalau dia tidak punya ruang atau waktu lagi untuk menghindar. Mengambil keputusan gila dalam hitungan detik, dia terpaksa menggunakan lengannya sendiri sebagai tameng daging untuk menahan hantaman mematikan dari tombak tersebut secara langsung. Tepat setelah benturan keras itu terjadi, Anna menggunakan sisa momentumnya untuk memutar arah dan membawa tubuh sang adik kelas menabrak keras jendela gedung di dekat mereka. Keduanya akhirnya berhasil masuk dan terjatuh terguling-guling di atas lantai ruangan tersebut. Tanpa membuang waktu, gadis berkacamata itu langsung bangkit duduk dan membuka suara dengan nada santai seolah baru saja tersandung batu kecil. "Aku tidak apa-apa, untung saja kamu mengingatkanku, kalau tidak aku mungkin benar-benar akan terluka parah." Namun, respons dari orang yang baru saja dia selamatkan justru di luar dugaan. Pemuda berwujud perempuan itu menatap lurus ke arah seniornya dengan mata terbelalak ngeri yang menyiratkan kepanikan maksimal. Dia berseru dengan nada bergetar hebat. "Tapi tangan kakak!" Mendengar kepanikan itu, Anna perlahan menundukkan kepalanya untuk memeriksa kondisi lengan kanannya sendiri. Pemandangan yang tersaji sukses membuat bulu kuduk berdiri. Lengan seragam putihnya sudah robek parah, dan yang lebih mengerikan, bagian kulit lengannya yang terekspos kini tidak lagi mulus, melainkan dipenuhi oleh sisik-sisik ular kecil yang tumbuh sangat rapat dan menjijikan. Gadis berkacamata itu sempat membeku kaku sesaat, seolah tertangkap basah menyembunyikan rahasia besar. Dengan gerakan super panik, dia langsung merobek paksa jaket seragamnya sendiri, memutar tubuhnya membelakangi adik kelasnya, dan buru-buru membalut lengannya yang terluka parah agar pemandangan mengerikan berupa sisik ular itu tidak terlihat lagi. Melihat tingkah aneh seniornya, Moon yang merasa sangat cemas berniat melangkah maju untuk memberikan bantuan. Namun, sebelum pemuda berwujud perempuan itu sempat mendekat, Anna sudah lebih dulu berbalik badan. Ahli ramuan itu memasang senyuman menenangkan andalannya seolah tidak terjadi hal buruk apapun. "Ini cuma luka gores kecil kok, sekarang sudah selesai dibalut." Untuk mengalihkan perhatian, senior cantik itu sedikit mencondongkan tubuhnya ke arah Moon, lalu melemparkan senyum menggoda yang sangat memikat. "Kakakmu ini sangat hebat loh, justru kamu yang tadi terkena dampak ledakan lumayan keras, kamu tidak terluka di mana-mana kan?" Mendapat perhatian ekstra, pemuda jejadian itu langsung melambaikan kedua tangannya dengan cepat ke udara dan membalas dengan intonasi nada yang sangat lega. "Tidak kak, kakak sudah melindungiku dengan sangat baik." Mendengar jawaban itu, Anna tertawa kecil yang terdengar sangat merdu, lalu tanpa aba-aba langsung mencubit hidung mancung Moon dengan gemas maksimal. "Gara-gara ramuanku lah kamu berubah jadi seperti ini, tapi kalau dilihat-lihat lagi, wujudmu ini benar-benar sangat cantik." Menjadi korban keisengan, jagoan kita langsung memasang ekspresi wajah memelas dan merengek dengan nada yang sudah 100% pasrah pada takdir. "Kak Anna, tolong jangan bercanda lagi. Aku cuma ingin cepat-cepat kembali ke wujud asliku sekarang." Melihat adik tingkat kesayangannya sudah mau menangis, Anna pun akhirnya mengalah. Dia merogoh sakunya dan menyodorkan sebuah botol kecil berisi cairan ramuan berwarna ungu pekat tepat ke telapak tangan Moon. Sambil menatap botol itu, sang senior berbicara dengan senyum lembut yang menyiratkan sedikit penyesalan khas ilmuwan gila. "Ini penawarnya. Sebenarnya aku masih ingin meneliti hasil eksperimen ini lebih lama lagi, tapi sayangnya situasinya sedang tidak memungkinkan." Usai menyerahkan penawar ajaib itu, raut wajah Anna seketika berubah drastis menjadi sangat serius. Dia menatap tajam ke arah luar jendela ruangan yang hancur.
Pengikut sekte yang ada di atap itu adalah kroco yang lumayan kuat. Ariel tidak akan bisa mengalahkannya sendirian. Aku harus kembali untuk membantunya, sekalian membereskan kroco-kroco lain di sekitar sana. Sebelum beranjak pergi, gadis berkacamata itu menepuk pundak Moon pelan untuk memberikan afirmasi positif. Kamu tenang saja di sini dan kembalilah ke wujud aslimu. Oh iya, efek dari ramuan penawar ini lumayan keras. Sebaiknya kamu melepas semua pakaian saat meminumnya. Singkat cerita, mari kita skip sedikit ke momen setelah Anna berhasil mengevakuasi Moon dan ikut membereskan sisa pertempuran. Senior OP itu akhirnya berhasil kembali dengan selamat ke markas rahasianya di klub ramuan kuno. Namun, kondisi fisiknya saat itu benar-benar sudah mencapai batas toleransi kelelahan yang luar biasa ekstrem. Tanpa babi bibu lagi, dia langsung menjatuhkan tubuhnya yang lemas ke atas sofa empuk kesayangannya. Sambil berbaring meregang nyawa, pandangan anak kosong menatap ngeri ke arah sisik-sisik ular menjijikan yang kini mulai menyebar luas di permukaan kulit lengannya. Di dalam lubuk hatinya yang terdalam, gadis jenius itu merasa sangat kebingungan sekaligus diserang ketakutan yang luar biasa. Dia benar-benar tidak tahu kutukan jenis apa yang sebenarnya sedang menggerogoti tubuhnya sampai bisa membuat kondisinya memburuk secepat kilat begini. Dengan sisa tenaga yang ada, gadis itu mengangkat kepalanya perlahan, menatap nanar ke arah bulan purnama yang bersinar sangat terang di luar jendela markasnya. Otak encernya mulai menghubungkan titik-titik misteri dan dia menduga kuat kalau semua anomali mengerikan pada tubuhnya ini pasti ada kaitan erat dengan pengaruh sihir dari bulan sunyi. Di saat yang bersamaan, jagoan kita yang sedang berdiri mematung di dalam kamar asrama asing itu akhirnya menyadari satu hal krusial tentang benang merah kekacauan malam ini. Dia mulai merangkai kesimpulan tajam di dalam kepalanya. Orang-orang ini pasti pengikut fanatik Dewa Cinta, makanya mereka datang jauh-jauh khusus untuk mengincarku. Aku cuma tidak habis pikir, kenapa mereka sampai seberani ini menerobos masuk ke akademi elit top milik kekaisaran. Pria berambut pirang itu sedikit merutuki dan menyesali keputusan nekatnya di masa lalu. Tahu begini, sejak awal aku tidak usah berurusan dengan sekte gila ini. Kan lebih enak kalau dulu aku langsung kabur saja membawa Anna. Tapi ya, nasi sudah menjadi bubur ayam. Dia sangat sadar kalau saat ini prioritas utamanya adalah harus segera memulihkan wujud aslinya dan ikut bergabung ke medan pertempuran untuk menyapu bersih para penyusup sialan itu. Bagaimanapun juga, fakta pahitnya adalah semua keributan berdarah malam ini terjadi murni karena dirinya yang menjadi target utama. Teringat pada wejangan penting dari kakak tingkatnya, pria jejadian itu bergumam pelan pada dirinya sendiri. Mumpung tidak ada orang di sini, lebih baik aku lepas semua pakaianku sekarang. Setelah repot-repot melucuti diri dan memastikan tidak ada sehelai benang pun yang menempel menutupi tubuh cantiknya, dia memejamkan mata rapat-rapat dan langsung menelan habis seluruh cairan ungu itu dalam sekali teguhkan mematikan. Hanya dalam hitungan detik, efek sampingnya langsung bereaksi ganas. Rasa panas yang luar biasa ekstrim bak disembur api neraka mendadak meledak hebat dari dalam pusat tubuhnya. Kepulan asap putih tebal mulai mendesis keluar dari setiap pori-pori kulitnya. Setelah harus gigit jari menahan siksaan luar biasa itu selama 5 menit penuh yang terasa seperti 5 tahun, Moon akhirnya sukses melewati fase kritis dan berhasil mengembalikan tubuh atletis laki-lakinya. Untung saja sebelumnya aku sudah pernah merasakan sensasi terbakar dari kekuatan Raja Pelayuan. Pemuda itu membatin dengan perasaan luar biasa bersyukur karena dia masih bisa mempertahankan kesadaran dan tidak sampai pingsan menahan rasa sakit barusan. Suhu panas tadi pasti bisa membakar pakaian apapun sampai jadi abu. Masalah wujud sudah beres, tapi rintangan baru langsung menyapa. Moon menatap nelangsa ke arah penampilannya sendiri di cermin. Kini, dia cuma memakai sebuah kemeja yang ukurannya kebesaran parah dan celana pendek bekas wujud perempuannya tadi yang sukses membuatnya terlihat seperti gembel tampan. Masa aku harus keluar membantu yang lain dengan pakaian compang-camping begini? Di mana harga diriku ditaruh? Di tengah keluhan itu, memori tentang kejadian beberapa menit lalu tiba-tiba melintas kembali di kepalanya.
Tunggu dulu Kak Ana, tadi kan membawaku menerobos masuk ke gedung Asrama Putra. Walaupun aku tidak tahu ini kamar milik saudara siapa, yang penting aku bisa mencari seragam akademi yang pas untuk kupakai. Tanpa rasa sungkan sedikit pun, pemuda pirang itu langsung barbar membuka pintu lemari terdekat dan menarik laci di dalamnya dengan sangat kuat. Saking penuh sesaknya lemari misterius itu, seluruh isinya langsung tumpah ruah berserakan ke lantai, bak muntahan gunung meletus. Namun, alih-alih menemukan pakaian normal, raut wajah Moon seketika berubah menjadi sangat jijik dan bergidik melihat wujud barang-barang aneh yang baru saja tumpah itu. Di dalam lemari sebesar ini cuma ada 3 pasang seragam, tapi celana dalamnya ada ratusan lembar. Sebegitu gilanyakah obsesi kebersihan cowok ini? Ini sih sudah tidak normal. Tepat pada detik itu juga, sebuah ingatan penting tentang percakapannya dengan ketua OSIS tiba-tiba menyala terang di otaknya. Celicia pernah menyinggung dengan serius soal kasus kriminal hilangnya banyak celana dalam pria di Asrama Putra. Jangan-jangan ini kamar si maling celana dalam legendaris itu. Meskipun sukses membongkar markas rahasia sang pelaku kriminal mesum itu, Moon sadar betul kalau dia sama sekali tidak punya waktu luang untuk mengurusinya sekarang. Ada urusan nyawa yang jauh lebih menunggunya di medan pertempuran luar. Sayangnya, takdir sedang tidak berpihak pada ukuran bajunya. Seragam akademi milik si empunya kamar aneh ini ternyata terlalu panjang menjuntai dan sama sekali tidak muat dipakai di tubuh Moon yang proporsional. Tapi Dewi Fortuna belum sepenuhnya berpaling. Dia akhirnya berhasil mengais dan menemukan satu setelan baju olahraga santai yang ukurannya lumayan pas di badan. Rejeki nomplok lainnya, saat menggeledah lemari sebelah, dia juga menemukan 2 buah pedang besar yang kondisinya masih sangat bagus. Baguslah, sekarang aku tidak perlu repot-repot mencari senjata lagi. Dengan gerakan super cepat bak ninja, dia langsung memakai setelan olahraga hasil jarahan itu dan mengikatkan salah satu pedang besar dengan mantap di punggungnya. Saat ini, kondisi akademi di luar sana sedang dihancurkan habis-habisan oleh sekte gila. Tapi anehnya, yang turun tangan mati-matian mengatasi kekacauan ini murni hanya dari kalangan siswa OSIS dan senior. Sama sekali tidak ada tanda-tanda kehadiran satu pun staf guru yang menampakkan batang hidungnya. Kejanggalan level dewa ini membuat otak licik Moon langsung mengambil sebuah kesimpulan cerdas. Ini pasti disengaja. Para guru sengaja membiarkan penyusup ini sambil memantau situasi dari tempat tersembunyi. Berbekal asumsi tersebut, tuan muda kita langsung menyusun sebuah strategi brilian nan mematikan di dalam kepalanya. Karena target utama mereka adalah aku, maka aku yang harus jadi umpannya. Aku akan keluar dan memancing semua anggota sekte itu, lalu menggiring mereka menuju gedung asrama guru. Kalau sudah begitu, para guru pasti tidak akan tahan dan akhirnya terpaksa turun tangan. Namun, baru saja tangan pemuda itu menyentuh kenop dan membuka sedikit celah pintu kamar, gerakannya langsung kaku mematung bak patung es. Entah sejak kapan dan dari mana datangnya, sosok teman sekelasnya yang pendiam bernama Ren ternyata sudah berdiri tegak dengan raut wajah yang luar biasa terkejut. Atmosfer seketika berubah tegang saat Ren memecah keheningan dengan intonasi suara yang sangat dingin. Mata pria itu melirik tajam bagai silet ke arah tumpukan ratusan celana dalam yang berserakan berantakan di lantainya. Ternyata, kamu bersembunyi di kamarku. Sepertinya kamu sudah mengetahui rahasianya. Meski otak Moon sempat loading sesaat, dia dengan cepat berusaha menguasai keadaan, mencoba bersikap santai, dan memainkan kartu pura-pura bodoh andalannya. Maksudmu soal penyusup sekte yang menyerang akademi? Mereka itu mungkin orang-orang yang pernah punya dendam denganku di masa lalu. Ngomong-ngomong, kebetulan sekali kamu ada di sini. Apa kamu juga mau mencari tempat aman untuk bersembunyi? Ren tertawa sinis dan merespons tatapan tajam itu dengan nada suara yang tak kalah mengancam. Kamar ini adalah milikku, dasar makhluk penista dewa, bersiaplah untuk kembali ke pelukan dewa cinta yang agung. Tapi, belum sempat cowok aneh itu menyelesaikan pidato sok sucinya, si pemuda pirang langsung melancarkan serangan kejutan. Tanpa aba-aba sedikit pun, dia mendaratkan tendangan telak tepat ke arah selangkangan musuhnya. Akibat tendangan mematikan ke area sensitif barusan, tubuh Ren langsung terpental jauh ke belakang. Pria itu melayang di udara dan menghantam dinding asrama dengan sangat keras. Melihat lawannya tersungkur, jagoan kita menghela nafas panjang dan melempar provokasi dengan nada yang sangat meremehkan.
Kalau mau bertarung, ya bertarung saja. Kenapa harus banyak bicara sih? Sambil mengusap kasar darah yang mengalir dari sudut bibirnya, pria mesum itu menatap tajam ke arah lawan bicaranya dengan sorot mata penuh kebencian. Kamu benar-benar tidak mengerti apa-apa ya? Si pemuda pirang membalas dengan mengangkat bahunya santai, menunjukkan gestur sama sekali tidak peduli dengan ocehan tersebut. Tentu saja aku tidak mengerti. Tuan muda sepertiku tidak pernah punya hobi aneh mengoleksi celana dalam curian. Aku paham sekarang. Kamu pasti kesulitan mencari pacar sampai akhirnya kamu jadi gila dan frustrasi seperti ini kan? Lawannya yang mulai terpancing emosi itu perlahan mencabut pedang besar dari punggungnya dan membalas dengan nada super arogan. Bagi kami, wanita itu cuma sekadar barang sekali pakai. Yang aku cari adalah cinta sejati yang sesungguhnya. Playboy rendahan sepertimu, mana mungkin bisa memahami konsep suci ini? Mendengar logika absurd tersebut, jagoan kita sama sekali tidak bisa menahan tawanya. Dia tertawa terbahak-bahak sampai memegangi perutnya yang sakit akibat candaan gelap itu. Aduh, kamu benar-benar membuatku terhibur. Kalau menurutmu wanita cuma barang sekali pakai, berarti ibumu sendiri juga termasuk barang sekali pakai dong. Raut wajah si pencuri celana dalam seketika berubah menjadi sangat dingin dan tidak berperasaan. Ibuku itu cuma pasangan tanpa status resmi di keluarga Viscount. Kalau dia bukan barang sekali pakai, lalu dia itu apa? Jawaban sinting dari mulut musuhnya itu benar-benar memvalidasi stereotip di kepala Moon tentang betapa rusaknya moral para pengikut sekte Dewa Cinta. Tuan muda itu balas menatap lawannya dengan sorot mata yang tak kalah dingin. Dia pun perlahan menarik pedang besar hasil jarahannya dari punggung. Kalau begitu ceritanya, aku rasa aku sudah tidak perlu menganggapmu sebagai manusia lagi. Tanpa basa-basi lagi, pemuda berambut pirang itu langsung menerjang maju dengan kecepatan tinggi. Dia mengayunkan pedang besarnya secara horizontal menggunakan tenaga penuh, menghasilkan bunyi benturan keras saat Ren berhasil mengangkat senjatanya dan menahan serangan mematikan tersebut. Serangan tidak berhenti sampai di situ saja. Jagoan kita terus melancarkan tebasan bertubi-tubi tanpa ampun. Namun lawannya yang sudah mendapat berkah sekte itu lagi-lagi berhasil menangkis semuanya dengan cukup mudah. Di luar dugaan, pria mesum itu tiba-tiba membalas dengan sebuah dorongan tenaga yang sangat brutal. Kekuatan fisiknya yang jauh di atas rata-rata sukses membuat tubuh Moon terpukul mundur hingga beberapa langkah ke belakang. Bukannya gentar, si pemuda licik itu malah mengukir senyuman mengejek di bibirnya dan kembali memprovokasi musuhnya. Cuma segini doang kekuatan aslimu? Provokasi murahan itu sukses besar. Mata Ren langsung memerah menyala karena emosi yang sudah memuncak ke ubun-ubun. Dengan raungan marah, dia mengangkat pedang besarnya tinggi-tinggi dan mengayunkannya lurus berniat membelah tubuh tuan muda itu. Namun, refleks jagoan kita ternyata jauh lebih lincah. Pemuda itu berhasil menghindari tebasan maut tersebut dengan sangat mulus. Dia bergerak mengalir memutar tubuhnya dengan cepat hingga posisinya kini berada tepat di belakang musuhnya. Di saat yang bersamaan, ujung jari tangan kirinya mulai memancarkan kobaran api biru yang aneh karena dia berniat menggunakan sedikit pinjaman kekuatan dari otoritas Raja Pelayuan. Sayangnya, taktik licik itu berhasil terbaca oleh musuh. Ren dengan gerakan super cepat langsung berbalik arah dan mencengkram erat pergelangan tangan pemuda pirang itu. Pria itu lantas mencibir dengan nada yang sangat meremehkan. Cuma api kecil begini mau menakut-nakuti siapa? Dalam posisi perkunci itu, Moon justru tersenyum miring dengan raut wajah yang sama sekali tidak menunjukkan kepanikan. Siapa yang bilang padamu kalau aku cuma bisa menggunakan sihir elemen api? Hanya dalam hitungan sepersekian detik, sebuah titik cahaya berwarna emas yang luar biasa menyilaukan tiba-tiba meledak terang dari telapak tangan pemuda itu. Sihir ilusi cahaya kilat tingkat dasar akhirnya diaktifkan sebagai kartu as penentu. Dalam sekejap mata, seluruh penjuru ruangan kamar itu langsung ditelan oleh gelombang cahaya pupih yang sangat terang dan membutakan pandangan. Terkena jebakan cahaya dari jarak dekat, Ren langsung menjerit kesakitan sambil menutup matanya rapat-rapat. Dia mengutuk lawannya dengan suara penuh amarah.
Dasar penista dewa yang licik dan tidak tahu malu. Memanfaatkan celah emas tersebut, pemuda berambut pirang itu membalas dengan bentakan yang jauh lebih menggelegar. Kamu yang sesat, makhluk sampah yang bahkan tidak bisa menghargai ibunya sendiri. Sekarang biar aku yang mengirimmu untuk bertemu dengan dewa cintamu itu. Seiring dengan ayunan pedang besar yang membelah udara dengan suara desingan tajam, tebasan pamungkas itu berhasil mengenai sasaran. Tubuh Ren akhirnya tumbang dan jatuh menghantam lantai dengan suara berdebum yang cukup keras. Merasa kemenangannya sudah mutlak, pemuda itu mengusap keringat yang membanjiri dahinya sambil berusaha mengatur nafasnya yang terengah-engah sehabis berduel. Syukurlah aku masih bisa mengalahkannya. Berurusan dengan orang-orang sekte Dewa Cinta ini benar-benar tidak ada bagus-bagusnya sama sekali. Setelah memastikan lawannya terkapar tak berdaya, jagoan kita pun berbalik badan dan bersiap untuk segera pergi membantu pertempuran utama di area luar akademi. Namun, malapetaka rupanya belum selesai. Baru saja kakinya mengambil beberapa langkah menuju pintu, sebuah suara aneh dan sangat menyeramkan mendadak terdengar dari arah belakang punggungnya. Secara refleks, pemuda itu menoleh dengan cepat untuk mengecek situasi. Pemandangan tidak masuk akal yang tersaji di depannya seketika sukses membuatnya mematung ngeri. Tubuh Ren yang seharusnya sudah tergeletak pingsan di lantai, itu kini tiba-tiba membengkak dan membesar dengan proporsi yang sangat mengerikan. Seakan belum cukup aneh, tinggi badan pria musum itu secara paksa merenggang dan bertambah hingga beberapa sentimeter layaknya monster yang sedang berevolusi. Ren berdiri dan mengaum keras. Darah yang mengalir dari tangan kirinya yang terputus perlahan mulai tersambung kembali. Seluruh tubuhnya kini seolah diselimuti oleh cairan pekat berbau anyir, membuat sosoknya berubah menjadi monster mengerikan. Matanya menatap tajam penuh dengan kebencian. "Demi tuanku, mati kau, Moon Campbell!" Alih-alih menunggu musuhnya selesai berteriak dan menyerang, Moon tanpa basa-basi langsung melancarkan tinju keras tepat ke wajah Ren. Benturan itu membuat tubuh Ren seketika terpental jauh ke belakang. Sosoknya terbang melayang hingga menembus tembok tebal dan terjatuh dari lantai tinggi asrama. Melihat musuhnya sudah terjatuh, Moon mengepalkan tangannya. Dia merasa heran sekaligus kesal melihat musuh kelas teri seperti Ren bisa mendapatkan mode fase kedua. Dalam hatinya, dia merutuki Dewa Cinta yang terlalu berbaik hati memberikan kekuatan sebesar itu. Padahal sejak awal, Moon benar-benar malas untuk membunuhnya. Berdasarkan logikanya, dengan tengkorak musuh yang sudah hancur lebur, Moon menyimpulkan kalau situasinya saat ini seharusnya sudah aman. Di bawah sana, tubuh Ren masih tertutupi kepulan asap tanah yang tebal akibat benturan keras. Mengabaikan hal itu, Moon mengambil kembali pedangnya dan bersiap untuk pergi. Pemuda itu memutuskan untuk membiarkan lawannya begitu saja karena dia harus segera bergegas membantu pertempuran lain di atap. Namun, tepat saat dia menyarungkan pedang itu ke punggungnya, sosok Ren mendadak muncul lagi di belakangnya. Mata monster itu memancarkan cahaya merah menyala diiringi seringaian yang mengerikan. Moon seketika menyadari bahaya yang mengancam. Keringat dingin mulai menetes saat dia membalikan badannya. Ren menyeringai semakin lebar dan mengepalkan tinjunya dengan sangat keras. "Moon Campbell!" Dalam sekejap, tinju raksasa menghantam keras ke arah Moon. Untung saja pemuda itu masih sempat menahan pukulan mematikan tersebut menggunakan pedangnya. Namun, kekuatan dahsyat dari satu pukulan itu langsung membuat bilah pedangnya retak. Tubuh Moon terpental sangat jauh dan menghantam tembok dengan keras. Dia terduduk lemas, sementara tubuhnya tertutup oleh asap pertarungan yang sangat tebal. Dengan wajah yang sudah berlumuran darah, Moon berusaha bangkit berdiri. Pikirannya berputar cepat, menyadari kalau dia sudah salah perhitungan. Dia benar-benar tidak menyangka kalau musuhnya ini punya kemampuan pemulihan diri yang gila, persis seperti tipe monster yang pernah dia lawan sebelumnya. Menyadari Moon masih sanggup berdiri, Ren terus mempertahankan seringaian liciknya. Dia menatap tajam dari kejauhan. "Sisat!"
Secepat kilat, Ren kembali bergerak menerjang dan bersiap untuk menghantamkan serangan mematikan keduanya. Eksekusi! Menyaksikan lawannya yang kembali menerjang dengan kecepatan penuh, Moon memutar otak mencari jalan keluar. Dia menyusun taktik, memutuskan bahwa dia harus menyelesaikan pertarungan ini di tempat ini juga. Dia paham betul kalau monster raksasa dengan kemampuan pemulihan secepat itu bisa memakan banyak korban jiwa jika sampai terpancing keluar dari area asrama. Meskipun ruangannya sempit dan semua jalan keluar buntu, dia menyadari kalau lawannya juga terjebak dalam kondisi yang sama. Tidak ada pilihan lain, Moon terpaksa harus menggunakan teknik baru yang berhasil dia kuasai setelah mati berulang kali di dimensi latihannya. Alih-alih kabur, Moon justru mengepalkan kedua tangannya rapat-rapat. Dia memejamkan mata dan memfokuskan seluruh energinya hingga percikan petir berwarna biru mulai berkumpul di sekeliling tubuhnya. Pemuda itu mengkalkulasi sisa energinya yang sudah sangat menipis. Kesempatannya untuk menghancurkan seluruh tubuh musuh hanya tersisa satu kali. Sambil menahan diri, Moon terus memantau pergerakan lawannya, menunggu musuhnya itu masuk lebih dalam ke jangkauan serangannya. Seiring dengan pergerakan Ren yang semakin mendekat, Moon terus menghitung jarak di antara mereka. Tepat saat jarak di antara mereka hanya tersisa satu langkah lagi, kepalan tinju kanan Ren sudah siap menghancurkan Moon yang masih berdiam diri. Di detik krusial itu, Moon memiringkan tubuhnya sedikit dan langsung mengarahkan lengan kirinya ke depan. Serangan petir tingkat 3. Hajar! Sebuah bola cahaya petir berwarna biru cerah melesat dan menghantam langsung ke tubuh Ren, mendahului tinju monster itu yang belum sempat mendarat. Tangan kiri Moon yang terulur terus memancarkan energi petir biru dengan kekuatan luar biasa, mendorong tubuh Ren mundur hingga menghancurkan segala sesuatu di area sekitarnya. Dampak serangannya sangat mengerikan. Tubuh Ren terasa seolah dibakar hidup-hidup oleh sengatan petir mematikan tersebut, membuat sosoknya hanya bisa menjerit tanpa suara menahan rasa sakit yang tidak tertahankan. Perlahan, lapisan darah pekat yang menutupi tubuh luarnya mulai terkikis habis oleh sengatan listrik. Suasana perlahan menjadi sangat hening, hanya menyisakan jejak lurus di lantai yang masih dialiri percikan listrik. Moon menarik tangannya kembali sambil menatap tajam ke arah Ren yang masih terkapar di balik kepulan asap. Tangan kirinya terasa kebas dan terbakar akibat sisa energi petir miliknya sendiri. Moon berdiri secara perlahan dengan napas yang terengah-engah. Kerusakannya sih lumayan, tapi sialan kenapa tidak ada yang memberitahu kalau level jurus yang terlalu rendah bisa membuatku kesetrum sendiri. Asli, badanku kebas sekali. Moon berjalan perlahan mendekati tubuh Ren yang sudah terkapar lemas. Wujud monster berdarah itu menghilang, mengembalikan lawannya ke sosok manusia biasa. Merasa musuhnya sudah benar-benar kalah tak berdaya, Moon membalikan badan dan bersiap untuk pergi sambil terus memegangi tangan kirinya yang kesemutan. Namun, baru saja dia mengambil satu langkah, sebuah suara tiba-tiba memanggil namanya dari arah belakang. Panggilan itu seketika membuat bulu kuduk Moon merinding. Dia langsung membalikan badannya dengan waspada. Buset, jangan bilang kamu masih punya fase ketiga. Terkapar lemas di tanah dan sama sekali tidak berdaya, Ren berusaha menenangkan Moon dengan suaranya yang sangat lemah. Santai, aku sudah tidak bisa bergerak. Kalimat singkat itu sukses membuat Moon sentak kaget. Sebentar, kamu ini sudah sadar? Ren yang masih terbaring lemah memberikan jawabannya. Iya, terima kasih. Gara-gara kamu aku jadi bisa lepas dari kendali Dewa Cinta. Moon sedikit membungkukkan badannya untuk menatap pria kekar tersebut. Memangnya kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Dengan sisa tenaganya, Ren mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi padanya secara singkat. Suatu hari, saat aku baru saja ditolak menyatakan cinta untuk yang ke-38 kalinya, seorang pria berjubah hitam dengan logo hati di dadanya menghampiriku. Dia memberiku sebuah patung aneh dan bilang kalau itu adalah hadiah dari dewa yang bisa membuatku digilai banyak wanita. Semenjak saat itu, aku mulai merasa tidak bisa mengontrol nafsuku. Aku jadi gampang emosi, kasar, dan kesadaranku perlahan semakin kabur sampai akhirnya aku bergabung dengan sekte cinta sejati. Bersama mereka, aku melakukan banyak hal gila. Banyak orang tidak berdosa yang mati secara tidak langsung di tanganku.
Sebelum pria itu sempat menyelesaikan cerita panjang lebarnya, Moon langsung memotong dan menghentikannya. Stop, stop! Aku sedang tidak ada waktu untuk mendengarkan sesi curhat dosamu. Merasa sesi basa-basi itu sudah lebih dari cukup, Ren langsung menyerahkan nasibnya. Bunuh saja aku, Moon Campbell. Aku sudah membuat dosa sebanyak ini. Sepertinya cuma nyawa yang bisa jadi bayarannya. Ayo, lakukan saja. Alih-alih mengabulkan permintaan itu, Moon sama sekali tidak memperdulikan omong kosong tersebut. Sikap datarnya seketika membuat Ren tersentak kaget. Sambil membalikkan badan dan bersiap untuk benar-benar pergi, Moon meninggalkan pesan terakhirnya. Kalau kamu itu penganut iblis sesat yang jadi penyakit masyarakat, aku tidak akan berpikir dua kali untuk menebasmu. Moon memiringkan tubuhnya sesaat, memberikan tatapan tajam pada pria yang terkapar di bawahnya. Bagaimana nasibmu ke depannya, biar pihak akademi dan Celicia saja yang memikirkan. Itu bukan urusanku. Lagi pula, menurutku minta maaf lalu mati begitu saja itu cuma kelakuan pengecut yang cari perhatian. Sama saja seperti kamu memaksa orang lain untuk memaafkanmu cuma bermodal omongan maaf doang. Kalau kamu memang merasa sebagai cowok sejati, kamu seharusnya tetap hidup untuk menebus semua kesalahan yang sudah kamu perbuat. Mendengar ceramah terakhir dari Moon, Ren hanya bisa menatap nanar sambil bergumam sendirian. Ya udah, gitu aja. Makasih ya yang udah nonton. Aku Benih, pamit mau tidur lagi. Bye-bye.